Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 15 Jakarta. Saya Muhammad Azril Jalan Pratama. Saya Muhammad Hanafi. Kami dari bidang lingkungan dengan judul penelitian identifikasi kandungan mikroplastik pada sumur berdasarkan jarak ke pantai di Teluk Jakarta. Latar belakang kami memilih penelitian ini adalah karena mikroplastik yang berukuran kurang dari 5 mm telah menjadi pencemar global yang ditemui di hampir seluruh perairan dunia. Berdasarkan data dari Pamjaya tahun 2024, mikroplastik di Teluk Jakarta sangat tinggi, berkisar kurang lebih 21.000 hingga 48.000 partikel di muara sungai. Berdasarkan data dari Pamjaya tahun 2024 pula, 76% sampel air di Teluk Jakarta mengandung mikroplastik berukuran 0,1 hingga 5 mm. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, di mana Jakarta yang padat penduduk dan banyak aktivitas industri. Oleh karena itu, kita memiliki penelitian untuk mengidentifikasi kandungan mikroplastik pada sumur berdasarkan jarak ke pantai di Teluk Jakarta. Selanjutnya dari latar belakang berikut terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi keberadaan mikroplastik dalam air sumur di wilayah pesisir Teluk Jakarta. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat pencemaran mikroplastik pada air sumur dengan jarak berbeda dari pantai di Teluk Jakarta. Yang ketiga, menentukan jenis mikroplastik yang paling dominan pada air sumur di wilayah pesisir Teluk Jakarta. Yang keempat, menunjukkan perbedaan dengan studi sebelumnya yang menyatakan kontaminasi mikroplastik di muara sungai dengan mikroplastik di Teluk Jakarta. Dari tujuan penelitian berikut terdapat metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian, kami melakukan penelitian dari tanggal 10 Juni sampai 30 Agustus 2025. Lalu penelitian ini kami lakukan di wilayah pesisir Teluk Jakarta. Penelitian ini juga dilakukan secara deskriptif komparatif. Sementara untuk alat dan bahan yang diperlukan di penelitian ini adalah yang pertama, botol kaca steril, yang kedua ada corong, yang ketiga ada mikroskop cahaya, yang keempat ada kertas saring, yang kelima ada GPS, yang keenam ada 300 ml sampel air sumur, dan yang ketujuh ada 150 gram magnesium sulfat atau MgSO4. Melalui alat dan bahan tersebut, kami menggunakan metode pemerolehan data. Yang pertama, penetapan lokasi dengan koordinat GPS. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cordova pada tahun 2019. Setelah itu, maka dapat diambil air sumur sebanyak 1 liter dan dialipot sebanyak 300 ml dan disimpan di dalam botol kaca. Karena apabila di botol plastik, dapat tercemar dengan mikroplastik dari botol plastik itu sendiri. Selanjutnya, maka sampel dapat diproses dengan pemisahan densitas melalui magnesium sulfat atau MgSO4 jenuh. Hal ini didukung pula dengan teori penelitian yang dilakukan oleh Payne Ketu dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang menyatakan jika magnesium sulfat dapat memisahkan partikel mikroplastik dengan partikel lainnya. Selanjutnya dapat dilakukan fraksi atas difiltrasi, dikeringkan lalu diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 40 hingga 100 kali. Setelah itu, mikroplastik diidentifikasi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada fiber, kedua ada film, ketiga ada fragment, dan yang keempat ada foam. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cole dan kawan-kawan pada tahun 2011 serta Andrade pada tahun 2011. Kemudian hasil dianalisis dengan jaraknya ke pantai. Melalui metode tersebut, kami memperoleh data sebaran mikroplastik sebagai berikut. Untuk yang paling tinggi sendiri terdapat di Kampung Luar Batang dengan jarak kurang lebih 1 km dari garis pantai dengan persentase 23%. Hal ini didukung pula dengan teori infiltrasi yang menyatakan tentang masuknya air ke dalam permukaan tanah. Hal ini dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami dan kawan-kawan pada tahun 2021. Sehingga semakin dekat jaraknya ke pantai, maka akan semakin tinggi tingkat infiltrasi dan tingkat pencemaran mikroplastik di dalamnya. Selanjutnya terdapat data sebaran jenis mikroplastik. Di Kampung Luar Batang sendiri, untuk jenis mikroplastik film terdapat 11 partikel, fiber terdapat 2 partikel, fragment tidak terdapat, sementara untuk foam terdapat 11 partikel. Melalui data-data tersebut, kami memperoleh hasil yang pertama bahwa foam menjadi mikroplastik dengan jenis terbanyak yang ditemukan di sampel. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cordova dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan dari 9 muara sungai yang bermuara di Teluk Jakarta, foam menjadi jenis terbanyak. Yang kedua, ditemukan bahwa foam jenis terbanyak adalah jenis EPS atau Expanded Polystyrene atau polistirena berbusa. Hal ini membuka kontribusi baru di penelitian kami. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Turner pada tahun 2020 yang menyatakan jika EPS dan XPS menjadi mikroplastik yang paling sering ditemukan di laut. Selanjutnya diperoleh bahwa semakin dekat jarak sumur ke pantai, maka akan semakin banyak kandungan mikroplastik di dalamnya, begitu pula sebaliknya. Sementara untuk wilayah dengan pencemaran mikroplastik tertinggi itu berada di Kampung Luar Batang dengan jarak kurang lebih 1 km dari garis pantai,
dengan jumlah mikroplastik sebanyak 24 partikel per milimeter. Selanjutnya, melalui data tersebut kami memperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, mikroplastik dapat diidentifikasi melalui proses filtrasi dengan magnesium sulfat atau MgSO4. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Paini Ketu pada tahun 2024 yang menyatakan jika mikroplastik dapat membedakan partikel mikroplastik dengan partikel lainnya. Selanjutnya, dapat melakukan observasi mikroskopis, dan yang kedua itu terdapat jenis dominan dari mikroplastik adalah jenis foam, terutama jenis EPS atau polistirena berbusa yang diduga berasal dari limbah kemasan makanan. Hal ini didukung pula dengan ciri morfologi EPS yang rapuh, ringan, dan juga berpori sehingga umum ditemukan di dalam sampel. Yang ketiga, kandungan mikroplastik itu lebih tinggi di sumur yang lebih dekat dengan pantai. Hal ini didukung dengan teori infiltrasi yang menyatakan tentang proses masuknya air ke dalam permukaan tanah. Dan yang terakhir, penelitian ini menunjukkan peran jarak sumur ke pantai dan memberikan kontribusi baru dari studi sebelumnya di muara. Selanjutnya adalah lampiran foto saat kita melakukan mikroskopis pada sampel. Yang pertama ada mikroplastik fiber berbentuk seperti benang, yang kedua ada mikroplastik film berbentuk seperti plastik itu sendiri, yang ketiga ada mikroplastik foam yang berbentuk titik atau noda hitam. Selanjutnya adalah lampiran foto saat kita melakukan penelitian. Baik, terima kasih paparan dari kami. Semoga penelitian kami dapat menjadi kontribusi baru di bidang lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.